Selamat datang teman-teman. Terima kasih karena telah berkenan untuk menonton video ini. Video ini akan membahas mengenai tips pengelolaan UMKM. Perkenalkan, saya Ucok, karakter yang akan menemani kalian di video ini, sekaligus mewakili kelompok 7. Pertama-tama, penting untuk kita tahu apa itu UMKM. Mari kita cari tahu definisinya di Google. Menurut Wikipedia, UMKM adalah istilah umum dalam hasanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Berbicara soal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, seperti namanya, UMKM dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu usaha kecil, mikro, dan menengah, yang secara garis besar dibedakan atas aset dan omset yang dimilikinya selama setahun. Sebagai tambahan, berikut adalah hal-hal atau kesalahan-kesalahan yang bisa membuat UMKM gagal alias gulung tikar. Nah, lalu bagaimana supaya hal-hal tersebut dapat terhindar dari suatu bisnis UMKM? Berikut adalah tips-tips dalam pengelolaan UMKM supaya dapat berjalan hingga berhasil dengan baik. Pertama, memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Tak sedikit pelaku usaha UMKM yang mencampurkan uang pribadinya dengan uang hasil usaha yang mereka miliki. Hal ini membuat para pelaku usaha kebingungan saat akan melakukan pengeluaran, mana yang uang pribadi dan mana yang uang hasil usaha. Selain itu, terkadang mereka tidak bisa mengontrol pengeluaran karena merasa memiliki uang yang banyak, padahal dari uang tersebut juga ada uang untuk operasional usaha yang mereka miliki. Dengan begitu, para pelaku usaha harus bisa memisahkan uang pribadi dan uang usaha yang mereka miliki, agar keuangan dapat teratur dan terkalkulasi keseluruhan. Kedua, membuat rancangan anggaran dengan bijak. Perancangan anggaran merupakan suatu hal yang sangat krusial. Kecil maupun besar modal yang kita miliki, kita sebagai pelaku usaha yang baik harus dapat membuat perencanaan anggaran yang bijak. Tujuan dari pembuatan perencanaan anggaran ini adalah untuk menghindari pengeluaran yang besar dan tidak terkontrol. Dengan adanya perencanaan anggaran yang baik, maka kita akan dapat memprediksi seberapa besar untung kita ke depan, serta pengalokasian dana akan tepat dan tidak ada dana yang terbuang sia-sia untuk hal yang tidak penting bagi usaha kita. Ketiga, mencatat setiap transaksi keuangan. Setelah membuat rencana anggaran yang baik, kita akan menggunakan dana tersebut untuk dibelanjakan sesuai kebutuhan usaha yang kita miliki. Setiap pembelanjaan yang kita lakukan untuk keperluan usaha maupun utang piutang, kita harus mencatatnya. Hal ini dilakukan agar arus dana yang ada pada usaha kita termonitor dengan baik. Apabila ada suatu kesalahan penghitungan atau kendala masalah keuangan, kita dapat mengontrolnya. Pencatatan transaksi secara terperinci adalah suatu hal yang krusial agar keuangan sebuah usaha dapat teranalisis dengan baik. Keempat, mengontrol arus kas. Kita sebagai pelaku usaha diharapkan tidak selalu terfokus pada keuntungan, tetapi kita harus memperhatikan arus kas dari usaha kita. Apa sajakah hal-hal yang termasuk dalam arus kas? Di antaranya adalah utang, piutang, penerimaan sewa, dan lain sebagainya. Apabila kita melakukan piutang, hal ini harus diperhatikan agar kita tidak salah membuat strategi yang dapat membuat usaha kita terganggu arus keuangannya. Maka dari itu, kita sebagai pelaku usaha harus concern dan harus selalu mengontrol arus kas usaha kita. Kelima, menyediakan dana cadangan. Dalam menjalankan sebuah usaha, kita sebagai pelaku usaha sudah seharusnya memiliki cadangan dana untuk kebutuhan yang tak terduga dari sebuah usaha yang kita miliki.
Contohnya, semisal kita berutang dan sudah jatuh tempo, tetapi keadaan keuangan usaha sedang tidak stabil, maka kita dapat menggunakan dana cadangan tersebut untuk digunakan terlebih dahulu. Seperti inilah salah satu contoh hal yang tak terduga dalam menjalani sebuah usaha, sehingga adanya dana cadangan memang sangat diperlukan. Hal ini demi keberlangsungan usaha yang telah kita rintis agar tetap dapat berkembang dan berjalan dengan baik. 6. Selalu melakukan inovasi. Agar usaha kita dapat terus berkembang dan pasar tidak bosan, diperlukan adanya inovasi. Inovasi adalah suatu hal yang sangat krusial dalam keberlangsungan perkembangan sebuah usaha. Dengan adanya inovasi, pasar dan konsumen akan selalu terfasilitasi kebutuhannya karena kebutuhan masyarakat luas juga terus berkembang. Selain itu, inovasi juga sangat penting agar usaha kita dapat bersaing dan berkompetisi dengan usaha yang lain dalam bidang yang sama. Ketujuh, adanya perlindungan hukum. Dalam suatu usaha, diperlukan adanya perlindungan pada badan usaha agar usaha kita terjamin. Selain itu, keberadaan badan usaha yang berbadan hukum dalam suatu perusahaan, baik perusahaan kecil, menengah, atau besar, akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Aturan perundang-undangan yang mengatur UMKM tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro, dan menengah. Demikianlah teman-teman apa yang bisa saya sampaikan pada video kali ini mengenai tips pengelolaan UMKM. Saya mengucapkan mohon maaf pada kurang lebihnya. Terima kasih. Dadah. From the first day I saw your face, I knew this love was true.